Benarkah Jakarta dan beragam kota-kota besar Indonesia lainnya akan menghadapi situasi yang pernah disebut oleh Pope Francis sebagai demographic winter? Seperti menuanya penduduk. Jadi di kota itu kita akan menyaksikan di mana-mana, di dalam gang, di jalan, di toko, yang menjaga toko, yang membersihkan di airport dan bekerja, hampir semuanya adalah orang tua. Kemana kaum mudanya? Kaum mudanya atau second generation atau third generation sudah pindah ke kota-kota di sekitarnya atau kota yang agak jauh. Nah, karena orang muda ini adalah sumber bagi kegiatan ekonomi, maka kegiatan ekonomi di kota ini juga akan mengalami perubahan. Misalnya saja kita menyaksikan semakin jarang perempuan hamil lewat di depan kita, dan setelah itu juga rumah sakit bersalin terpaksa harus pindah, kemudian TK dan SD harus merger atau ditutup, tempat bermain anak-anak juga semakin berkurang, suara bayi semakin jarang kita dengar, dan kemudian mall, restoran juga menjadi tidak seramai seperti sebelumnya. Nah, kota-kota besar yang mengalami penurunan fertilitas atau demographic winter ini juga akan tidak lagi menjadi magnet bagi kota pendidikan dan hiburan. Kota-kota mana saja di Indonesia yang tengah mengalami demographic winter? Jangan-jangan kita masih terpaku dengan cara berpikir lama bahwa kota adalah sebuah tempat yang baik bagi kita untuk mengejar pendidikan, mencari hiburan, bahkan mengembangkan karir kita dan berusaha. Seperti itu pikiran kebanyakan kita, namun kini kata Pope Francis, dunia tengah menghadapi musim dingin demografi yang gelap dan beku. Setidaknya itu yang dilihat di Italia. Namun ini tidak hanya terbatas di Italia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Dan Pope Francis kemudian menambahkan lagi, peradaban modern ternyata telah mengutamakan pendapatan dan karir. Sementara anak dianggap sebagai distraksi. Mentalitas ini dianggap oleh Paus sebagai mental atau penyakit bagi masyarakat modern yang membuat masa depan suatu bangsa menjadi tidak bisa bertahan. Seperti itulah yang sekarang kita lihat. Di banyak negara-negara maju kita temukan jumlah penduduk terus berkurang. Kalau Anda pergi ke Korea Selatan sekarang rata-rata keluarga mempunyai anak sudah di bawah 1 karena tingkat kesuburannya sudah 0,8. Supaya Anda mempunyai gambaran yang baik maka perlu diketahui bagaimana cara membaca fertility rate atau tingkat kesuburan. Tingkat kesuburan ini bukan soal Anda mandul atau tidak mandul, subur atau tidak subur, tetapi mau punya anak atau tidak. Jadi untuk mendapatkan seorang anak dibutuhkan satu pasangan, suami istri. Jadi angka basisnya itu adalah 2. Kalau fertility rate-nya itu masih di atas 2, itu pertanda bangsa itu masih akan tumbuh karena populasinya masih di atas dari jumlah penduduk sebelumnya. Tapi begitu menyentuh angka 2, ini adalah lampu kuning karena sebentar lagi akan menjadi di bawah 2. Jadi penduduknya rata-rata memiliki anak di bawah 2 dan itu merupakan lampu merah. Nah, oleh karena itulah maka kita perlu melihat apa yang terjadi di Indonesia dan di beberapa negara-negara di sekitar kita. Namun sebelumnya saya juga ingin mengutip apa yang disampaikan oleh seorang saintis Isaac Asimov yang pernah mengatakan bahwa as you put more and more people into the world, the value of life not only declines, but it disappears. Seperti itu yang juga saya lihat di beberapa negara yang penduduknya banyak, negaranya miskin, tapi mereka sangat fanatik sekali. Begitu fanatiknya mereka beranggapan bahwa kalau punya anak banyak itu bagus sekali. Dan begitu penduduk semakin banyak, kemiskinan merajalela, angka kematian juga tinggi. Setelah itu kita saksikan orang cenderung sembarangan di jalan. Dan kata Isaac Asimov, suatu negara yang mengalami demikian itu tidak akan bisa menghidupkan demokrasi, kenyamanan, martabat, dan penghargaan kepada manusia. It doesn't matter if someone dies. Pada tahun 2023 kita menemukan bahwa di Jakarta, khususnya di Jakarta Barat, fertility rate-nya sudah 1,7. Ini yang terendah di sekitar Jakarta. Jakarta Selatan 1,8, Jakarta Timur 1,9, Jakarta Pusat 1,9, Jakarta Utara 1,85. Jadi kita bisa melihat Jakarta ini tengah mengalami suatu keadaan di mana kalau Anda bekerja menjadi guru TK, SD, bersiap-siaplah dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, maka akan ada beberapa SD yang terpaksa harus di-merger, terpaksa harus disatukan. Dan SD ini kalau mau survive ya harus pindah ke daerah pinggiran karena penduduknya generasi kedua, generasi ketiga itu juga berpindah ke Depok, pindah ke Bekasi, pindah ke sekitar Tangerang dan lain sebagainya. Disitulah terjadi keramaian. Sama halnya dengan rumah sakit bersalin.
sebaiknya juga dipindahkan ke daerah-daerah penyangga di sekitarnya. Tapi benarkah di kota-kota di sekitar Jakarta ini masih juga di atas 2 fertility rate-nya? Ternyata juga tidak. Ternyata di sekitar Jakarta itu yang masih di atas 2 itu adalah Bogor, itu pun 2,06. Bandung sudah 1,91, Bekasi yang berada di sekitar Jakarta juga sudah 1,92. Kemudian kita lihat lagi di Sumatera misalnya, Medan, Palembang, kita bisa saksikan ternyata sudah 1,85 dan 1,84. Semarang dan Solo 1,8. Kemudian Surabaya sudah 1,82, Makassar 1,92. Jadi inilah gambaran bahwa penduduk di kota-kota besar itu tengah mengalami transisi demografi. Nah sekarang kita lihat ternyata beberapa provinsi kita menyaksikan memang sudah di bawah 2. Jakarta 1,98, Banten masih 2,17 atau 2,2. Jawa Timur ternyata sudah 1,91 dan Bali sudah 1,95. Ini menandakan kalau kita mencari anak-anak yang namanya ketut itu sudah semakin susah di Bali. Tapi daerah seperti Kalimantan Barat itu masih 2,5. Kemudian kita lihat lagi Sulawesi Selatan 2,38. Sulawesi Utara juga 2,5. Nah yang sudah mendekati 2 katakanlah misalnya Jawa Barat itu sudah 2,15. Jawa Tengah 2,06. Lantas apa yang perlu kita khawatirkan kalau pertumbuhan penduduk ini mengalami penurunan? Yang pertama tentu saja kita perlu pikirkan bahwa akan terjadi kekurangan SDM. Hari ini saja penduduk ibu kota kalau mencari tenaga asisten rumah tangga harus mencari di daerah-daerah yang mohon maaf berada di dalam kantong kemiskinan. Ini membuat Anda harus bersedia mengeluarkan uang lebih besar untuk mendapatkan tenaga kerja yang bisa bekerja di rumah Anda. Yang kedua, kita juga akan mengalami persoalan kekurangan investor atau wirausaha muda. Jepang mungkin agak sedikit spesial karena masyarakatnya gemar menabung. Yang menabung banyak tetapi yang minjam tidak ada. Yang minjam uang itu sudah pasti kaum muda untuk konsumsi, untuk investasi, untuk menjadi usahawan. Oleh karena itulah maka pemerintah Jepang menerapkan sistem bunga negatif di perbankannya. Dengan demikian bagi siapapun yang menabung itu harus membayar bunga. Dan siapa yang meminjam diberikan bunga. Jadi ini merupakan satu kondisi yang terbalik dengan apa yang kita alami di sini. Yang ketiga, kemungkinan besar akan terjadi krisis dana pensiun. Dana pensiun ini memang dikumpulkan dari akumulasi pendapatan kaum muda yang disetor kepada negara atau kepada lembaga dana pensiun. Nah, oleh dana pensiun ini kemudian dibayar kepada para pensiunan. Bayangkan kalau sekarang yang terjadi jumlah orang muda sedikit yang menabung di dana pensiun semakin sedikit, tetapi yang dibayar semakin banyak. Karena pada kenyataannya di negara-negara yang penduduknya berkurang ini ternyata tingkat harapan hidup ini juga meningkat. Yang berakibat jumlah orang yang hidup di kalangan orang tua itu semakin banyak. Dan selama mereka hidup ini harus diberikan uang pensiunannya. Selain dana pensiun tentu saja adalah dana haji. Karena pada suatu ketika jumlah orang muda ini tidak sebanyak jumlah orang tua. Dan tentu saja orang untuk pergi haji itu menabung dari waktu ke waktu. Karena nanti yang menabung kaum mudanya tidak sebanyak orang tua, maka suatu ketika juga akan terjadi gap. Ini juga harus kita antisipasi, barangkali tidak dalam waktu cepat, tapi akan terjadi dalam 10-20 tahun ke depan. Kemudian yang keempat, SDM ini menua. Jumlah orang tua itu akan lebih banyak daripada orang muda. Dan usia pensiun itu terpaksa akhirnya ditingkatkan oleh suatu bangsa. Dan yang kelima, bangsa itu kemudian mulai berpikir untuk menggunakan otomatisasi. Tidak mengherankan sekarang dunia banyak menghasilkan robot, itu merupakan produk yang diciptakan dari negara-negara maju yang mengalami demographic winter. Mau tidak mau mereka menciptakan robot, bahkan juga diciptakan yang disebut sebagai cyborg, yaitu robot yang membantu orang-orang tua. Jadi dibuatlah robot yang bisa menopang skeleton kita, menopang gerakan kita, yang bisa mengangkut barang. Anda pergi ke Singapura saja Anda bisa melihat bahwa yang bekerja di airport rata-rata adalah nenek-nenek dan kakek-kakek orang Singapura. Ini bukan hanya fenomena di Singapura tetapi juga fenomena di Jepang, di Korea, dan di sejumlah negara Eropa. Di Amerika kalau Anda pergi belanja ke Walmart yang jaga di kasir rata-rata juga adalah orang tua. Nah kemudian ada lagi hal lain yang juga mengecohkan kita yaitu less consumers, jumlah konsumen berkurang. Ini tidak disadari oleh para eksportir sepatu dan garmen kita yang rata-rata mengirim ke negara-negara yang penduduknya mulai sudah berkurang. Cobalah kalau Anda pergi ke Eropa, selain ada kota modern, misalnya saja Anda pergi ke Zurich di Swiss, ya, maka selain ada kota modern,
Anda nyebrang kali, nyebrang sungai, Anda akan menemukan kota tua. Dan di kota tua itu Anda bisa melihat penduduknya sudah jarang sekali. Yang ketujuh, market untuk kaum kaya di seluruh dunia ini mengalami penurunan. Dan akibatnya ekspor dari negara sedang berkembang biasanya kan dikirimnya adalah ke negara yang kaya. Akibatnya ekspornya juga berkurang. Nah, kemudian kita lihat lagi yang ke-8. Sekolah-sekolah dan rumah sakit bersalin itu banyak ditutup dan suara bayi semakin jarang didengar. Yang ke-9, terjadi instability, ketidakstabilan politik di suatu negara. Karena apa? Karena jumlah imigran di negara itu perlahan-lahan meningkat dan akhirnya terjadi perubahan budaya. Di Swedia tidak pernah terjadi getaran-getaran seperti sekarang, akhirnya terjadi konflik antara penduduk setempat dengan para pendatang sampai kemudian melibatkan agama dan sebagainya. Para pendatang yang tadinya ramah tiba-tiba menjadi bereaksi, tiba-tiba menimbulkan konflik. Pertemuan budaya itu selalu menimbulkan kekhawatiran. Dan kita sudah saksikan bagaimana Inggris keluar dari Uni Eropa karena mereka mendapatkan hoax yang isinya mengatakan bahwa setiap minggu penduduk Inggris harus membayar cukup besar untuk membiayai para imigran. Dan yang terakhir tentu saja terjadi kesalahan policy karena banyak sekali pengamat yang tidak membaca data mengenai fertility rate kemudian menunjukkan kepada kita bahwa toko, mall yang turun di daerah perkotaan disebabkan karena melemahnya daya beli. Padahal yang terjadi adalah terjadi perubahan pola penduduk, transisi demografi. Penduduk di negara tersebut mengalami fertility rate yang turun dan penduduk yang sebenarnya ada di kantong-kantong yang ya kelasnya agak menengah ke bawah. Jadi jangan abaikan pasar menengah ke bawah pada hari ini yang dibentuk juga oleh disrupsi dan perlahan-lahan kelas ini tumbuh menjadi kelas menengah baru yang sangat penting sekali. Akhirnya mungkin timbul pertanyaan dalam diri Anda, apa sebetulnya kesimpulan yang dapat kita tarik dari perbincangan kita? Yang pertama tentu saja kita perlu merubah cara berpikir kita. Selama ini kita beranggapan bahwa persoalan dunia ini terutama adalah ledakan penduduk. Ternyata hari ini kita mendapatkan dua persoalan. Ada ledakan penduduk karena penduduk sudah sangat. Fertility rate yang turun ini juga terjadi di negara kita kali ini. Dan ini akan menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi. Dan banyak sekali orang yang tidak paham bahwa yang sebenarnya terjadi adalah karena biaya untuk melahirkan anak itu memang semakin besar. Dalam teori ekonomi kita mengenal istilah yang disebut sebagai opportunity cost dan rupanya ini seringkali tidak dipahami oleh para pembuat kebijakan. Para pembuat kebijakan membaca hasil survei yang mengatakan bahwa penduduk turun di sejumlah negara penyebabnya adalah karena beban biaya yang ditanggung oleh keluarga untuk melahirkan itu sangat besar. Biaya melahirkan, membesarkan, pendidikan, kesehatan. Dan kemudian yang diambil kebijakan oleh sejumlah negara adalah dengan memberikan subsidi. Yaitu subsidi pada keluarga-keluarga agar mau mempunyai anak. Pemerintah Singapura melakukan itu, pemerintah Korea melakukan itu, Italia melakukan itu, dan sejumlah negara yang sejahtera. Rata-rata melakukan itu demi menjaga agar reproduksi ini tumbuh. Tapi faktanya tidak jalan tuh. Rupanya yang terjadi itu adalah bukan biayanya membesar, tapi opportunity cost yang mengatakan bahwa ada kesempatan yang hilang karena kita mengambil pilihan pada sesuatu. Yaitu pilihannya adalah antara berkarir atau berhenti sebentar membesarkan anak. Karena ketika Anda misalnya saja seorang perempuan hamil, kemudian memilih untuk cuti dan setelah itu Anda kembali bekerja. Setelah kembali bekerja namanya juga punya bayi. Bayinya kadang-kadang suatu waktu juga sakit dan Anda harus pulang, harus merawat dan lain sebagainya. Nah, dalam beberapa kesempatan yang disebut dengan opportunity cost ini adalah ketika seseorang itu menikah, punya anak, dia kemudian paling tidak ketika dia cuti 3 bulan, dia merasa harus balik lagi, dia harus melakukan beberapa aktivitas. Kadang-kadang ada juga orang merasa saya kurang percaya diri. Karena bentuk tubuh berubah, rambut kemudian harus ditata kembali. Apalagi ketika kembali kantor ada orang baru, ada situasi yang berubah, atasan baru. Saya harus menyesuaikan diri lagi dengan keadaan. Setelah itu ya Anda juga harus merawat anak. Dan banyak sekali hal-hal yang menyangkut opportunity cost ini terjadi. Dan akibatnya kemudian orang mempunyai anak kedua jaraknya semakin jauh. Setelah itu tidak hanya jarak semakin jauh, juga jumlah anaknya berkurang. Inilah yang dikenal sebagai opportunity cost. Jadi opportunity yang hilang karena harus membesarkan dan melahirkan anak. Dan inilah juga yang dikritik oleh
Paus Francis. Dan saya ingin menutup dengan sebuah quotes dari Mario Draghi tentang bangsanya Italia. Italia mengalami population decline, fertility rate-nya turun terus dan mereka sudah sangat sulit sekali mendengarkan suara bayi. Dan dia mengatakan Italia tanpa anak-anak berarti tidak percaya diri dan tidak bisa merencanakan masa depan. Itulah Italia yang pelan-pelan bertambah tua dan akhirnya lenyap. Semoga hal ini tidak terjadi dengan Indonesia. Semoga hal ini menjadi sebuah renungan yang bermanfaat bagi Anda yang selama ini berpikir bahwa impian terbaik itu adalah selalu pergi ke kota. Stay relevant.